Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu a'lam. Para jamaah, Bapak Ibu, para ustadz ustadzah, wabil khusus Pak Trias sebagai MC dan Pak Taufik sebagai Ketua Panitia. Alhamdulillah kita pada pagi ini dipertemukan oleh Allah di tempat yang terbaik di muka bumi ini, yaitu di rumah Allah, dengan tujuan kita ingin menyiapkan diri menghadapi bulan yang terbaik sepanjang bulan-bulan dalam satu tahun, yaitu bulan Ramadan. Ramadan itu sendiri secara bahasa artinya panas, di mana pada bulan Ramadan itulah biasanya secara musim dahulu itu selalu ada di musim panas, dan diharapkan dengan panasnya suasana pada bulan Ramadan itu membakar semua dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang-orang beriman sepanjang tahun, sehingga selama bulan Ramadan ini sudah seharusnya kita gunakan untuk memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, memperbanyak muhasabah, mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sekaligus memohon agar dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya doa yang mulai dipanjatkan sejak bulan sebelum Ramadan adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini, serta sampaikan umur kami untuk menemui bulan Ramadan. Baik para jemaah sekalian, ini mungkin judulnya agak aneh Pak Trias, ini Ramadan kok yang dibahas malah harta. Karena sebagian orang ketika bulan Ramadan akan tiba, yang dipersiapkan tidak terkait biasanya dengan kekayaan, dan itu sudah sering dibahas di tempat-tempat lain. Nah, kita di sini juga mengetahui bahwa Ramadan itu syahrul shiyam. Yang kita kenal Ramadan itu memang bulan puasa, karena selama 1 bulan penuh kita diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa bagi yang tidak musafir, bagi yang tidak sakit, bagi wanita yang tidak ada halangan haid, nifas dan sejenisnya, dan juga bagi yang sehat, masih muda dan masih tua. Kepada mereka-mereka ini diwajibkan berpuasa selama sebulan penuh. Dan Nabi mengancam, barang siapa yang secara sengaja
tidak melakukan ibadah puasa 1 hari saja di bulan Ramadan, maka tidak bisa dikodok sepanjang umurnya, tidak bisa dikodok sepanjang hayatnya. Ini dihati-hati buat para bapak-bapak, lebih hati-hati lagi ibu-ibu. Kapan mulai haidnya, kapan berakhirnya itu harus jelas. Kapan berakhir nifasnya itu harus definitif, sehingga tidak sampai meninggalkan puasa dengan sengaja. Puasa juga disebut syahrul qiyam, di mana di malam-malam hari bulan Ramadan ini kita disunahkan untuk melaksanakan sholat qiyamul lail atau apalah nama-nama, misalnya disebut juga sholat tarawih dan seterusnya. Karenanya memang ini adalah sholat sunnah, tapi Nabi mengatakan afdhalus sholati ba'dal maktubati qiyamul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Nah, apalagi ini di bulan Ramadan. Para bapak-bapak ke masjid, syukur-syukur ibu-ibu juga berangkat bareng ke masjid, syukur-syukur anak-anaknya juga diajak ke masjid asal tidak mengganggu orang tarawih. Jangan sampai bapak ibunya ke masjid, anaknya merconan. Itu yang tidak boleh. Anaknya dibiarkan di perempatan jalan, di pinggir pasar, lapor ikut mercon. Ini yang tidak boleh. Ini syahrul qiyam. Ramadan juga syahrul Quran, di mana setiap Ramadan Jibril itu selalu turun menemui Nabi, perlunya tadarus. Dan tadarus Nabi dengan Jibril itu pada intinya adalah murojaah. Murojaah hafalan, murojaah tajwid, murojaah tafsir, murojaah lagu, semuanya ditadarusi antara Rasulullah dengan Jibril. Nah, setiap Ramadan Nabi selalu khatam 1 kali, kecuali Ramadan yang terakhir sebelum beliau wafat itu beliau khatam 2 kali. Nah, kita tergantung perasaan. Kira-kira ini Ramadan terakhir kita ya khatamkan 2 kali. Kalau masih berpikir kan besok masih ada Ramadan lagi, kalau yakin umurnya masih panjang, ya terserah, mau khatam 1 kali monggo. Tapi kalau dikatakan biasanya ditanya, ini Ramadan anggap saja terakhir, apa masih ada Ramadan berikutnya? Semua orang akan mengatakan mungkin ini Ramadan terakhir. Karena kita tidak tahu kapan kita mati dan apakah Ramadan depan kita masih menangis, kita tidak tahu. Tapi giliran ditanya kira-kira Ramadan ini khatam berapa kali? Nah, itu yang berat. Kalau Pak Trias targetnya khatam berapa kali Pak Trias? Lebih dari 1, 2 kira-kira? Nah, karena kita anggap Ramadan ini Ramadan terakhir ya, istrinya siap-siap ini. Ini dianggap oleh Pak Trias Ramadan yang terakhir. Dan kita juga semuanya harus siap-siap. Itu syahrul Quran. Jadi anak-anak kita yang alhamdulillah Ramadan ini banyak liburnya sekolah, itu jangan dilepaskan banyak main, ya. Jangan terlepas begitu saja banyak mainan. Ada ini ada ritual, ini ada reuni, ini ada apalagi biasanya backpacker, ini ada apalagi. Jangan dibiarkan waktu Ramadan ini habis untuk itu semuanya. Tapi ini adalah saat yang pas bagi orang tua untuk duduk bersama anaknya untuk melakukan murojaah Al-Quran. Ini kesempatan yang pas. Dulu di zaman Orde Baru, awalnya sekolah Ramadan itu libur, tapi kemudian ketika menterinya Pak Daud Yusuf yang Kristen itu, Ramadan tidak libur kan? Sampai Pak Hamka sebagai ketua Majelis Ulama waktu itu mengancam dan akhirnya mundur beneran. Kalau Ramadan tidak diliburkan, ketua Majelis Ulama mundur waktu itu, Allah yarham Pak Hamka, dan mundur beneran.
Nah itu pukulan berat bagi pemerintah. Tapi sekarang tanpa ada yang mundur, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki Ramadan dan jeda tahun ajaran baru jadi libur. Sudahlah, jangan dibiarkan anak-anak ini ngelencer terus sepanjang Ramadan. Inilah saatnya mereka duduk bersama kedua orang tuanya untuk taksim tilawah, untuk memperbanyak hafalan, untuk murojaah dan yang seterusnya. Ramadan syahrul ziyad. Perang Badar itu Ramadan. Uhud itu juga Ramadan. Perang Khandaq itu juga Ramadan. Perang Hunain Ramadan. Dan termasuk proklamasi 17 Agustus 1945 hari Jumat Pon itu juga ada di bulan Ramadan. Nah, ini artinya Ramadan ini penuh dengan perjuangan dan kemenangan. Nabi menikah dengan Hafsah putrinya Umar itu Ramadan. Nabi menikahkan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib itu juga Ramadan. Jadi nggak apa-apa mantu di bulan Ramadan, nggak apa-apa. Ya, ngirim biaya. Nanti walimahnya pas iftar jama'i. Jadi kalau bulan Ramadan disebut syahrul ziyad itu memang bukan bulan yang identik dengan tidur. Ada orang yang termakan fitnah oleh hadis palsu yang mengatakan naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Nah, ini hadis yang tidak sahih dan cukup menjadi fitnah bagi orang Islam. Sampai-sampai di Saudi itu kuliah dan kerja itu biasanya masuk jam 9, kalau Ramadan itu masuk kerjanya jam 11. Nah, karena setelah subuh wajib gitu tidur. Mereka orang-orang Saudi. Waktu kita di Libya, meskipun mahasiswanya banyak dari Indonesia, itu yang biasanya masuk kuliahnya jam 7 mundur jam 8. Bukannya kita yang tidur, dosennya itu masih tidur. Itu kebiasaan mereka di negerinya di bawah-bawah sini. Kita tidak seperti itu. Ramadan syahrul infaq. Ramadan ini bulan untuk memperbanyak infak, memperbanyak sedekah. Dan Ramadan itu bukan bulan zakat, bukan. Maksudnya bukan tidak boleh. Karena zakat itu hitungannya belum tentu Ramadan. Karena zakat itu hitungannya kalau perdagangan, kalau pengusaha dan seterusnya kan setahun. Dan setahunnya haul nisab itu belum tentu Ramadan. Cuma kadang-kadang orang itu di tempat-tempat Ramadan bayar zakatnya supaya pahalanya berlipat-lipat. Tapi kalau misalnya dia awalnya itu Rabiul Awal, terus bayar zakatnya itu Ramadan, berarti punya utang belum bayar zakat 6 bulan. Ini yang harus diperhatikan oleh Pak Rias. Ya, jadi zakat itu tidak harus Ramadan. Nah, kalau sedekah, infak, wakaf, hadiah dan seterusnya, Ramadan dianjurkan. Dan kalau kepingin masuk surga tidak cukup dengan zakat. Karena tidak ada ceritanya sahabat itu berzakat lalu lari lupa sedekah, tidak ada. Justru sedekahnya sahabat Nabi lebih banyak dari zakatnya. Zakat itu kecil. Jadi jangan merasa kalau sudah mengeluarkan 2,5% terus lebih warga belum dapat itu. Karena zakat itu sekali lagi cuma 2,5%. Nah kalau sedekah berapa? Sedekah itu bisa 50%, bisa 100%. Nanti ada contohnya. Itu baru dapat surga. Nah, tapi agar bisa berzakat atau memperbanyak infak sedekah, syaratnya harus kaya dulu.
minimal mencapai nisab. Berapa nisabnya harta kekayaan Pak Triasa? Belum bisa. Dari tadi dirasa belum nisabnya. Kalau di fikihnya Yusuf Qaradawi 86 gram emas. Berapa busak gram itu rasanya? 500 ya, berarti 43 juta. Kalau sudah punya uang atau apapun bentuknya simpanan 43 juta, lalu dalam waktu setahun jumlahnya masih tetap atau nambah, nah baru kewajiban zakat. Tapi tidak 40, awalnya 40 atau 50 juta, setahun kemudian bangkrut, ya ada kena wajib zakat. Gak sugi dari itu. Baik, sesuai dengan judul kita, yang paling banyak nanti kita akan bicara di nomor ini, Ramadan Syahrul Infaq. Tadarus sudah, puasa sudah, qiyamul lail sudah, nah sekarang infaknya yang kita bicarakan.